tidak menunjukkan adab, etika, tata krama seorang rakyat Indonesia. Karena tidak patut, tidak layak, tidak elok, tidak bijak rasanya di saat berbeda pilihan, Anda malah menghina kontestan yang bukan pilihan Anda. Hola netizen yang tercinta, debat capres ketiga pada Minggu 7 Januari 2024 menyisakan banyak momen menarik. Video di belakang panggung ketika tiga capres tampil di depan pendukung pun menarik perhatian publik. Salah satunya momen ibu-ibu meneriakan kata kasar kepada capres nomor urut 1 Anies Baswedan. Dari video yang beredar, terlihat seorang ibu-ibu berbaju hitam terciduk tengah meneriakan kata-kata tidak pantas kepada Anies Baswedan. Setelah meneriakan kata kasar untuk Anies Baswedan, ibu-ibu ini terlihat ditegur oleh seorang perempuan yang diduga bertugas sebagai panitia penyelenggara debat capres. Tidak berselang lama, ibu-ibu yang tampil mentereng dengan sejumlah perhiasan di tangannya itu lantas didatangi oleh laki-laki yang diduga juga panitia debat. Ibu-ibu tersebut terlihat mengancam dan menyebut nama Hasyim. Tentang pentingnya saya tidak tega untuk mengulanginya. Pertanyaannya, apa penjelasan Pak Prabowo soal itu semua? Baik, Dr. Fadil. Jadi semua datanya saudara ungkapkan itu keliru semua. Jadi saya bersedia kita duduk, kita buka mau bicara potensi. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Kumaha atuh teteh, bacot. Ya memang kalau debat itu harus banyak bacot, bukan cuman emosi gemoy bisa ngambek begitu. Ya kalau orang bacot memang kalau ada isinya itu bukan bacot. Jadi kalau kita itu jadi orang penonton, kita juga harus ikutin tata cara dan tata krama. Apalagi kalau kita memiliki simbol-simbol agamis, kita juga harus mencerminkan sifat agamisnya itu, bukan teriak ya. Ini adalah debat capres, bukan debat bacot, Bu. Kalau mau ngebacot menurut saya kita harus ya mungkin yaitu di Ragunan, di Taman Safari, di mana ada banyak kebun binatang, di situ banyak cucu-cucu ya, cucu basi SGIE, nanti dapat juga makan siang gratis di kebun binatang. Di situ tempat bacotnya. Tapi kalau debat capres, kita sebagai penonton kita harus menghargai dan belajar isinya ada atau tidak. Ternyata memang ada isinya si bacotan itu, dan lagi naik dia punya ranking ya, dan itu diakui oleh banyak statistik dan juga diakui oleh lawan-lawannya. Jadi kita hargailah. Kalau kita memang harus hargai dan patut hargai, kita hargai. Jangan kalau kita mencinta seseorang, kita anggap semua itu jelek. Kalau memang orang itu bagus saat ini, bilang aja bagus. Kenapa bilang bacot? Ya, bacot, ditegur pula, kan malu. Makanya kadang-kala kalau kita pakai simbol agamis itu berat hidupnya. Mendingan lepas aja dah ya, lepas. CD-nya juga lepas. Oke kawan, seperti apa yang pernah aku sampaikan di video-video sebelumnya, pada dasarnya aku tidak memiliki kepentingan dan keuntungan apapun atas pemilu yang pernah dilakukan oleh negara ini. Karena memang semenjak tahun 98 hingga hari ini, aku tidak pernah ikut memilih. Dalam artian aku bukan simpatisan partai manapun, aku pun bukan pemilih dari capres manapun. Oke, clear ya? Seharusnya pemilu itu adalah pesta demokrasi rakyat. Pesta di mana rakyat memilih perwakilannya, pesta di mana rakyat memilih pemimpinnya. Dan seharusnya rakyat sendiri mampu menjaga adab, etika, dan kerukunannya. Ya, karena pada akhirnya memilih untuk Indonesia, bukan kepentingan pribadi, bukan kepentingan golongan apapun dan golongan manapun, kawan. Namun rasanya apa yang kita lihat barusan tidak menunjukkan adab, etika, tata krama seorang rakyat Indonesia. Karena tidak patut, tidak layak, tidak elok, tidak bijak rasanya di saat berbeda pilihan, Anda malah menghina kontestan yang bukan
pilihan Anda. Rasanya tidak bijaksana, kawan. Ya, sama sekali tidak bijaksana, kawan. Lalu Anda bisa bayangkan, orang yang barusan Anda caci maki dan Anda hina dan Anda teriaki dengan kata-kata yang tidak pantas, lalu beliau menjadi presiden, bagaimana perasaan Anda? Dan bagaimana pendukungnya dengan apa yang pernah Anda lakukan? Anda semua menginginkan pemimpin yang bijaksana, dewasa, beretika, beradab, mampu merangkul semua golongan, mampu merangkul semua pihak, bahkan mampu merangkul lawan politiknya. Namun bagaimana bisa itu terjadi bila pendukungnya saja tidak dewasa, tidak bisa menjaga kerukunan, tidak bisa menjaga etika dan adabnya, bahkan lisannya pun dengan mudah memaki, mengata-ngatai dengan kata-kata kotor, kawan. Karena ingatlah, pemimpin itu cerminan pendukung dan rakyatnya. Maka berikanlah contoh kepada dunia bahwa rakyat Indonesia mampu bersaing, mampu berkompetisi dengan cara yang baik, bukan dengan caci makian bila berbeda pilihan politik. Tidak seperti itu, kawan. Karena seharusnya politik itu mensejahterakan bangsa, mensejahterakan rakyatnya, membahagiakan semua golongan, bukan hanya kepada simpatisannya, bukan hanya kepada pendukungnya, kawan. Maka tolonglah dewasa menyikapi pemilu, entah pemilu kali ini atau mungkin pemilu berikutnya. Oke, kawan, terima kasih. Maka ingatlah satu hal yang paling penting, kawan. Suka tidak suka, mau tidak mau, ketiga capres, ketiga cawapres adalah pilihan rakyat Indonesia. Suka tidak suka, mau tidak mau, ketiga capres, ketiga cawapres adalah anak-anak terbaik dari bangsa ini. Maka siapapun nanti yang terpilih menjadi presiden dan wakil presiden, dukunglah mereka. Lupakan semua kompetisi, lupakan panasnya politik negara ini, lupakan semua persaingan. Karena tidak mungkin presiden dan wakil presiden mampu bekerja dengan maksimal bila rakyatnya tidak rukun, terpecah belah. Maka jagalah kerukunan, jagalah harmonisasi di negara ini, agar apa yang kalian inginkan dari presiden yang nanti terpilih, dari wakil presiden yang nanti terpilih, bisa kerja dengan maksimal, mampu menjaga amanat kita sebagai rakyat. Ya, amanat dari kita semua. Oke, kawan, semoga bisa direnungkan. Terima kasih. Ini namanya Ibu Wulan, teman-teman. Ibu Wulan itu lagi viral banget ya beberapa hari ini. Tadi saya baca di artikel, Ibu Wulan itu diundang secara resmi sama Ketua KPU Bapak Hasyim Asyari ya di debat Capres yang ketiga kemarin malam. Tapi sangat disayangkan, Ibu Wulan menyebutkan kata-kata yang tidak bijak gitu kan. Pada saat Paslon 01 Bapak Anies Baswedan memberikan pertanyaan ke Paslon 02 Bapak Prabowo Subianto gitu ya. Sangat disayangkan banget gitu ya. Kita boleh berbeda pendapat, kita boleh tidak satu arah, kita boleh berseberangan, tapi statement dan kata-kata harus tetap bijak gitu ya, jangan ditiru gitu. Ini takutnya ada efek ke Pak Prabowo secara pribadi, secara personal, juga kepada pendukung yang lainnya yang memang tidak seperti ini gitu, teman-teman ya. Tadi aku baca artikel kalau Ibu Wulan ini sudah meminta maaf dan menyesali perbuatannya, teman-teman. Ya, terkadang kita perlu ditegur sama orang lain ya untuk menyadari satu kesalahan yang kita lakukan. Begitu, teman-teman. Kok bisa ya calon presiden pilihan kita ketika dijelek-jelekan itu kita sakit hati. Pinginnya pilihan semua orang itu sama kayak pilihan kita. Terus kalau ada yang menjelek-jelekkan presiden pilihan kita itu kok kayak kita yang disakiti. Kayak merasa sakit hati banget, udah kalah-kalah rasanya itu putus cinta. Kadang kalau diajakin debat kita rela menghabiskan waktu untuk berdebat. Dan lucunya lagi nih ya, ada temanku sampai ribut sama suaminya gara-gara beda pilihan. Sama kayak kemarin debat yang kemarin itu, istrinya ini pilih Pak Prabowo, suaminya ini pilih Pak Anies. Jadi ketika ada debat kemarin Pak Anies menyerang Pak Prabowo, istrinya marah ke suaminya, seolah-olah suaminya itu yang menyerang dia. Sampai dia tuh ngambek, nangis ngelihat Pak Prabowo kemarin diserang sama Pak Anies. Dia marah-marahnya sama suaminya. Berasa dia yang disakiti. Lucu banget deh. Kita boleh beda pilihan, tapi kita tetap satu. Jadi tetap berdamai, jangan saling menyerang, jangan saling menyakiti. Apalagi dari gara-gara beda pilihan tuh kita jadi bermusuhan. No, itu tidak boleh. Biar beda pilihan tapi kita tetap satu.
Ini jujur-jujuran aja ya, setelah debat cawapres ketiga gitu kan, gue malah semakin bingung dengan pilihan gue sendiri. Bisa nggak sih kita pilih presiden dan juga wakil presidennya tuh kayak ala carte aja gitu loh, karena ini wakilnya udah bagus gitu kan, tapi gue tidak suka dengan calon presidennya. Terus calon presidennya bagus, gue nggak setuju dengan wakilnya. Gue bener-bener nggak tahu siapa yang bakal gue pilih. Cuman di dasar pikiran gue akan memilih orang yang melanjutkan IKN. Karena menurut gue itu potensinya besar banget buat kemajuan Indonesia dan juga supaya ekonomi dan juga pembangunan itu nggak terpusat di Pulau Jawa doang. Terus yang kedua, gue pengen banget presiden dan juga calon presidennya itu adalah orang yang slow gitu loh, orang yang bisa menerima kritikan, yang nggak dikit-dikit tersinggung, yang nggak dikit-dikit drama gitu ya. Terus yang ketiga, gue pengen yang hasil kerjanya tuh emang jelas bagus gitu loh, dan juga dekat dengan rakyat. Please kasih tahu gue siapa yang kayak gitu di antara 1, 2, 3. Karena di antara ketiganya nih ya, gue suka banget programnya Desak Anies gitu, karena menurut gue Desak Anies ini bagus dan juga masyarakat itu bisa kayak ngomong langsung keluh kesahnya kepada dia, dan dia juga nggak takut dengan kritikan langsung. Nah, untuk pasangan yang 02, gue tuh suka banget dengan wakilnya gitu ya, karena wakilnya ini kayak aktif di sosial media dan juga beberapa laporan itu tuh dia terima dari sosial media, jadi kayak masyarakat tuh gampang untuk lapor ke dia. Terus kalau yang ketiga, gue suka banget sama wakilnya, karena kayak wakilnya emang sebagus itu menurut gue, cuman ya belakangnya gitu kan. Cuman kalau misalnya emang nggak bisa milih ala carte gitu kan, ya udah kasih tahu gue siapa yang paling bagus di antara 1, 2, 3 itu dari poin-poin yang tadi gue kasih. Ya udah, buat buzzer-buzzer dan juga non-buzzer gitu kan, tempat dan waktu gue persilahkan di kolom komentar gue, silahkan begitu wa. Segitu aja dari gue, peace, love, and gaul.